warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BTD SPF SMP Negeri 3 Satuan Sumber Beringin, Bapak Sodikin SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 3 Satuan Sumber Beringin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan ridhonya kita bisa mengikuti kegiatan Kombel pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali kegiatan Kombel Saber hari ini dengan tema Bangunlah Jiwa Raga, akan disampaikan sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Solikin SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ismia sebagai nanti yang akan bekerja di Kombel Saber ini, yaitu berbagi praktek baik tentang pelaksanaan K5 dengan tema tanggung jawab. Kepada Ibu sekalian yang saya hormati, saya cuma minta dalam pelaksanaan ini, marilah kita sama-sama mendengarkan, kemudian kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah diberikan oleh Bu Isnia sebagai narasumber pada pagi hari ini, sehingga nanti menjadi bekal kita kalau kita akan melaksanakan yang sama dengan tema yang berbeda. Kita bisa melaksanakan siswa kita, dan kemudian saya nanti setelah pelaksanaan juga ada kegiatan Kombel dengan tema-tema yang berbeda siswa kita, sehingga berbagai praktek baik siswa ini akan berjalan dengan baik, sehingga mari kita nanti bersama-sama maju bersama. Saya pikir dengan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Solikin SPD. Selanjutnya kita langsung pada kegiatan Kombel Saber kita, yaitu kita praktek baik pelaksanaan kegiatan P5 dengan tema Bangunlah Jiwa Raga di BTD SPF SMP Negeri 3 1 Atap Sumber Beringin. Yang akan mengisi kegiatan kali ini langsung akan disampaikan oleh Ibu Isnia selaku Ketua Pelaksana. Kepada Ibu Isnia SPD disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kombel hari ini saya akan memaparkan rencana tidak lanjut nomor 3, menggerakkan komunitas belajar rencana pembelajaran berbasis proyek. Saya selaku guru PJMK di Saber SMP 3 Satuan Sumber Beringin ingin merencanakan program kegiatan P5 dengan tema mengusung Sport Education Model dengan judul Lomba Senam Kreasi Profil Pelajar Pancasila. Sebentar Bapak Ibu. Kita lanjut. Sport Education Model bisa disingkat dengan SEM. Di sini pengertiannya yaitu Sport Education Model adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan olahraga, pengetahuan, serta
sikap positif terhadap olahraga. Model ini dikembangkan oleh Dale Sribeto pada awal 1980-an dan berfokus pada pengalaman belajar yang autentik, di mana peserta didik tidak hanya belajar teknik olahraga, tetapi juga bermain peran sebagai pemain. Kemudian di sini ada pelatih, wasit, dan pengelola tim dalam suasana yang mirip dengan kompetisi nyata seperti itu. Kemudian di sini ada prinsip dasar tentang SEM, yaitu yang pertama menggunakan format tim. Peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok yang berfungsi sebagai tim, yakni di situ memungkinkan mereka untuk bekerja sama. Kemudian ada berkomunikasi dan membangun strategi dalam bermain. Kemudian yang nomor 2, keterlibatan aktif semua peserta didik. Setiap peserta didik berperan aktif dalam setiap aspek olahraga, tidak hanya sebagai pemain seperti itu, tapi mereka bisa berperan sebagai pelatih, wasit, kemudian sebagai anggota tim dan sebagainya. Kemudian di sini ada poin yang 3, keterampilan sosial dan karakter. Nah, dengan menggunakan SEM ini, Sport Education Model, selain keterampilan fisik, model ini juga berfokus pada pengembangan keterampilan sosial seperti kerjasama, kemudian komunikasi, dan penghargaan terhadap peraturan yang sudah dibuat seperti itu. Kemudian yang nomor 4, kompetisi yang positif dan terstruktur. Dalam SEM, penggunaan model pembelajaran yang mungkin bisa dilaksanakan dari P5, kompetisi dilakukan dalam bentuk liga seperti pertandingan. Nah, itu sebagai contoh seperti itu. Kemudian yang poin nomor 5 di sini penilaian otentik. Penilaian otentik di situ penilaian dalam model ini tidak hanya berfokus pada hasil pertandingan, tetapi juga pada keterlibatan peserta didik maupun untuk bekerja dalam tim serta kontribusinya terhadap keberhasilan tim mereka masing-masing seperti itu. Kita lanjut. Di sini Bapak Ibu ada latar belakang rencana kita. Lomba Senam Profil Pancasila di akhir semester merupakan sebuah proyek pembelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep SEM Sport Education Model dengan nilai-nilai luhur Pancasila seperti itu. Kemudian kegiatan ini tidak hanya sekedar perlombaan, namun juga menjadi sebuah bahan untuk poin 1, kita menerapkan prinsip-prinsip SEM. Peserta didik diajak untuk menerapkan prinsip-prinsip seperti pembentukan tim, kemudian perencanaan program, kemudian ada kepemimpinan dan evaluasi. Yang nomor 2, membentuk karakter peserta didik. Melalui tema profil Pancasila, peserta didik dapat menumbuhkan nilai-nilai seperti gotong royong, kemudian persatuan, keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian selanjutnya, meningkatkan kompetensi. Peserta didik dapat mengembangkan berbagai kompetensi sebagai keterampilan motorik, kreativitas dan komunikasi serta kerjasama tim seperti itu. Kemudian ini yang nomor 4, menghubungkan teori dengan praktik. Kegiatan ini menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktik nyata dalam pengolahan sebuah proyek olahraga. Seperti itu latar belakang dalam lomba senam kreasi yang saya bentuk. Seperti ini ada tujuan program. Melalui pembelajaran Sport Education SEM, ini peserta didik dapat yang pertama, meningkatkan keterampilan motorik melalui latihan senam yang teratur seperti itu. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran SEM, ini kegiatan fisik dalam senam akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan, kemudian kebugaran peserta didik. Nah, poin nomor 3, peserta didik bebas berkreasi dalam rancangan koreografi yang unik dan menarik. Nanti mungkin di suatu kegiatan nanti membebaskan untuk peserta didik untuk mengkreasikan bagaimana mereka bisa membentuk senam sekreasi mungkin seperti itu. Kemudian yang nomor 4, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran.
seperti itu. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Di sini ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah, di sini ada capaian yang diharapkan melalui pembelajaran STEM ini dengan tema lomba senam. Diharapkan peserta didik dapat mencapai poin pertama yaitu keterampilan olahraga. Seperti itu. Kemudian di keterampilan olahraga ini dapat meningkatkan kemampuan motorik, fleksibilitas, kekuatan dan daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua, menguasai teknik dasar dan melanjutkan dalam senam. Yang terakhir, untuk poin keterampilan olahraga yaitu mampu menciptakan koreografi senam yang kreatif dan inovatif. Kita lanjut. Poin yang kedua yaitu keterampilan sosial. Peserta didik dapat bekerja sama dalam tim secara efektif. Kemudian mengkomunikasikan ide dan gagasan yang jelas, menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman. Poin selanjutnya, keterampilan kognitif, seperti itu. Poin pertama, menganalisis dan memecahkan masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan lomba. Mengevaluasi kinerja diri dan tim secara objektif, mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tidak terduga, seperti itu. Kemudian kita lanjut dari poin yang karakter. Di sini ada karakter, kita juga bisa mencapai atau melalui karakter siswa serta didik ya. Di salah satu bagiannya yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian. Kemudian mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab, menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui tema lomba. Dan tema lomba yang kita akan laksanakan yaitu lomba kreasi profil pelajar Pancasila. Kemudian poin yang terakhir, pemahaman konsep STEM, Sport Education Model. Di sini memahami prinsip-prinsip dasar seperti perencanaan, organisasi, kepemimpinan, kemudian evaluasi. Kemudian yang poin terakhir di sini menerapkan konsep STEM dalam konteks nyata. Jadi nanti melalui kegiatan program STEM ini anak peserta didik yang bekerja sama tim seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada capaian langkah-langkah lanjutan, yaitu langkah-langkah pembelajaran yang harus dicapai. 1. Poin pembentukan tim. Poin 1 yaitu pembentukan tim. Di sini ada bagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian yang kedua, setiap kelompok memilih nama tim. Nah, nanti di setiap kelompok, karena kita kelasnya 1, 2, 3, 7, 8, 9, nanti mereka harus membuat nama tim mereka untuk kegiatan lomba seperti itu. Kemudian perencanaannya, yang pertama yaitu tentukan tema lomba senam yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, buat jadwal latihan yang realistis. Ketiga, rancangan koreografi yang menarik. Di sini koreografi yang menarik bisa istilahnya peserta didik yang mengkreasikan seperti itu ya. Kemudian yang poin nomor 4, siapkan kostum dan perlengkapan yang dibutuhkan. Yang kelima, susun anggaran jika diperlukan. Nah itu kalau misalkan butuh sewa kostum, kaos olahraga atau topi atau bagaimana seperti itu. Kemudian di sini pelaksanaannya, yang pertama yaitu laksanakan latihan secara teratur dan konsisten. Yang kedua, berikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap anggota tim. Kemudian ajak peserta didik untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Yang keempat, lakukan evaluasi berkala untuk melihat perkembangan tim. Kita lanjut, Bapak Ibu. Di sini ada evaluasi yang dilakukan pemilihan. Di evaluasi ini ada penilaian terhadap penampilan setiap tim berdasarkan kriteria yang telah ditentukan seperti itu. Nanti akan ada juri yang juga akan melibatkan peserta didik. Kemudian yang poin nomor 2, kumpulkan umpan balik dari peserta didik, pelatih dan penonton. Yang ketiga, lakukan refleksi bersama untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Mungkin tahun depan kita akan melaksanakan lomba kembali dalam tema menyusul bangunlah jiwa hadapu seperti itu.
Kemudian yang terakhir di sini ada penutup. Adakan upacara penutupan untuk memberikan penghargaan kepada tim yang berprestasi. Kemudian yang kedua, lakukan evaluasi akhir terhadap keseluruhan program. Nah, di sini rancangan capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk kegiatan P5 kita di akhir semester 1 seperti itu. Kita lanjut. Di sini Bapak Ibu ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Karena kita sudah mempunyai komunitas belajar, Staber. Nah ini dalam komunitas belajar di sini yang kita rancang, yang kita sudah rancang beberapa kegiatan di sekolah. Untuk program kegiatan lomba P5, kegiatan lomba di sini mencakup program kegiatan tersebut merupakan kokurikuler. Kemudian murid yang terlibat dari kelas 7 sampai kelas 9 putra dan putri gitu. Kemudian ini poin terakhir. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1 pada tanggal 2 sampai 7 Desember 2024. Karena nanti bentrok sama ujian atau tidak Bu? Ibu kurikulum? Enggak ya. Jadi karena ini rancangan tidak lanjut, jadi saya buat pelaksanaan lomba senam kreasi itu di tanggal 2 sampai tanggal 7 Desember. Itu sudah include dengan jadwal latihan seperti itu. Pelaksanaannya mungkin di hari Jumat atau hari Sabtu. Di sini ada rancangan poin nomor 1, penanggung jawab adalah kepala sekolah. Kemudian yang kedua, komunitas belajar sekolah KBS yang menjadi lokomotor atau fasilitator adalah guru mapel PJOK dan itu saya sendiri. Kemudian yang ketiga, mitra dari guru KBS, dari guru informatika. Kebetulan di sini ada Bu Anis selaku guru informatika yang akan berperan dalam pengarahan IT terkait dengan publikasi melalui sosial media, seperti kita sudah punya YouTube sekolah seperti itu. Kemudian yang keempat, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas merupakan juga panitiaan seperti itu. Peserta dan maka Bapak sambil ini nggak apa Pak, santai, nggak usah tegang ya. Kemudian yang poin nomor 5, di sini ada peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari peserta didik. Nah, kita sudah tadi paparkan tentang yang untuk Bapak silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang sambil minum atau bagaimana boleh. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan di poin ke-8. Nah, ini sudah mengakhiri dari presentasi saya, yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Itu yang berhubungan dengan aset sekolah yang kita miliki. Contoh di sini ada aset sekolah. Apa yang dimiliki? Seperti itu. Memiliki kepala sekolah. Ya. Kemudian guru, tenaga kependidikan sesuai dengan kualitas akademik sejumlah mungkin sekitar 10 orang. Saya mengambil 10 orang di sini ya. Kemudian lanjutannya adalah aset finansial. Di sini aset finansial biasanya Bapak Ibu kita juga karena kita sistemnya perlombaan. Nah di sini saya anggarkan dana atau mendukung kegiatan lomba senam yang meliputi biaya operasional seperti pembuatan piagam penghargaan itu sangat butuh karena nanti akan menentukan juara setiap kelas. Kemudian kebutuhan yang lainnya terkait dengan kegiatan lomba seperti itu. Kemudian yang poin nomor 3, di sini ada murid yang berjumlah, karena siswa kita hanya 46 orang Bapak Ibu. Nah di sini masing-masing kelas akan mengirim perwakilan sesuai minat, kemudian bakatnya untuk menjadi panitia. Kemudian ada peserta, ada juri, kemudian ada pelatih dan penonton. Nah itu yang berperan adalah peserta didik seperti itu. Jadi kita hanya sebagai lokomotor atau fasilitator seperti itu. Kemudian yang nomor 4, sekolah memiliki halaman yang memadai atau ruangan untuk kegiatan. Yang kelima,
memiliki ruang sebagai multimedia pendukung dalam pembuatan dan mendokumentasikan kegiatan. Contoh, di sini kita juga sudah mempunyai ruangan khusus di sebelah sekolah ruangan ini untuk mengoperasikan atau sebagai media pendukung di situ. Kemudian nomor 6, sarana dan alat yang tersedia dalam pertandingan lomba senam. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalkan kita butuh sound untuk mendukung kegiatan senam seperti itu ya. Kita lanjut. Sudah ngantuk ini Bapak Ibu? Masih semangat ya? Oke, nanti akan ada sesi pertanyaan atau saran Bapak Ibu. Kemudian di sini saya lanjutkan kembali, ada rencana evaluasi. Di sini dalam tahapan implementasi pembelajaran, saya masing-masing tahapan harus dievaluasi, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan STEM dalam PJOK. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu pertama, tujuan pembelajaran dengan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam STEM, ya, sport education model yang saya sebutkan tadi. Kemudian nomor 2, umpan balik dari peserta didik, yakni dengan mengumpulkan pendapat peserta didik dari hasil refleksi kegiatan, seperti itu. Kemudian yang nomor 3, ada refleksi guru. Nah, di sini juga ada refleksi guru terhadap perencanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan STEM, seperti itu. Apakah dengan kegiatan menggunakan sport education model akan lebih baik atau bagaimana, seperti itu ya Bapak. Kemudian yang poin nomor 4, di sini ada evaluasi kinerja tim dengan pelaksanaan kolaborasi dalam pembelajaran STEM. Nah, yang terakhir evaluasi manajemen kelas mengenai aktivitas, evaluasi manajemen kelas mengenai keaktifan peserta didik dalam pembelajaran sport education model, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini sepertinya yang terakhir. Nanti masih ada terakhir lagi Bu. Gitu. Tadi sudah bilang terakhir, ternyata masih ada lagi ya. Di sini kemungkinan tantangan. Yang pertama yaitu tantangan 1, pengelolaan waktu dalam mempengaruhi penyelenggaraan. Kemudian yang kedua, faktor alam atau cuaca. Misalkan nanti kita sudah merencanakan kegiatan senam itu di halaman sekolah misalkan, tapi kok cuacanya mendung atau misalkan tidak mendukung atau hujan, bagaimana nanti? Solusinya adalah mungkin kita alihkan di ruangan saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam manajemen tim. Biasanya anak kesulitan dalam ketika latihan, seperti itu. Kemudian yang keempat, motivasi dari peserta. Jadi kita juga harus bisa saling motivasi bagaimana kegiatan kita bisa lancar di perlombaan senam, seperti itu. Kemudian solusinya adalah di sini ada sudah solusi dari nomor poin 1 dan 4. Nah, ini penjadwalan yang efisien. Jadi kita harus membuat jadwal yang efisien selama 1 minggu. Gitu. Mungkin dalam 1 minggu itu 3 hari atau 4 hari kita buat usaha untuk latihan. Jadi program untuk kegiatan lombanya bisa di akhir tanggal 7, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 2, di solusinya adalah pindah lokasi ke dalam ruangan. Nah, itu yang saya paparkan tadi. Kemudian yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Sama halnya biasanya peserta didik, Bu, ini tidak masuk Bu, gimana latihannya? Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, di sini ada poin nomor 4, yaitu memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik, begitu. Nah, ternyata di sini sudah ada ucapan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Waktunya, karena dengan kompor ini saya bisa memaparkan rencana tindak lanjut. Ini memang salah satu tugas PKG PJOK. Jadi paling tidak apa yang sudah saya rencanakan sebagai guru PJOK bisa terlaksana dengan kegiatan P5, lomba senam kreasi profil pelajar Pancasila, seperti itu. Mungkin dari apa yang saya paparkan dari awal, dari judul tentang sport education model, di sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu atau saran. Sampai di sini dulu Bapak Ibu paparan dari RTL
modul penyelenggaraan komunitas belajar, rancangan pembelajaran berbasis proyek. Mungkin nanti bisa dilanjut moderator. Terima kasih atas waktunya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Isnia Safitri SPD selaku Ketua Pelaksana. Nanti akan kegiatan P5 dengan tema Bangunan Jiwa Raga yang akan dilaksanakan nanti di bulan Desember. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, saya minta semangatnya dulu. Kalau saya bilang sabar, kita bilang pasti bisa. Sabar, jaya, jaya, jaya. Agar kegiatan ini semangat. Sabar, pasti bisa. Sabar, jaya, jaya, jaya. Beri plus sekali. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Mungkin setelah tadi Ibu Isnia memaparkan rancangan kegiatannya, mungkin ada yang ada unek-unek ingin bertanya, boleh angkat tangan. Oke, monggo Bapak Haji SPD disilakan. Terima kasih atas waktunya Ibu. Yang ingin saya tanyakan, mengingat tempat tinggal peserta didik kita banyak yang jauh dari sekolah, terus sekarang lagi musim hujan dan juga sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita sangat minim. Untuk latihannya itu bagaimana Ibu? Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bapak Haji SPD. Ini mau langsung dijawab apa dua? Atau dua sekalian? Mungkin ada yang mau tanya lagi? Oke, monggo Bapak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya mau bertanya kepada Ketua Pelaksana. Tadi Ibu menyebutkan anak-anak belajar, salah satunya sebagai juri. Yang saya tanyakan adalah apakah Ibu bisa dilaksanakan karena jiwa anak-anak untuk saat ini belum labil. Terima kasih. Baik, itu tadi dua pertanyaan yang sudah disampaikan kepada Ibu Isnia selaku Ketua Pelaksana. Dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu yang hari ini. Baik, akan saya jawab pertanyaan dari Bapak Haji SPD. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana cara menyusun latihan peserta didik selama jadwal yang sudah dibuat seperti itu. Baik Bapak, karena ini memang pelaksanaan kita rencanakan dalam 1 minggu. 1 minggu berjalan. Misal tadi saya sudah juga paparkan, nanti di dalam 1 minggu itu pelaksanaan di akhir tanggal 7 kita buat jadwal secara realis. Jadi dari hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat bisa kita gunakan untuk sejak waktu mungkin 2 mata pelajaran di jam itu kita lakukan jadwal untuk kegiatan anak-anak latihan seperti itu. Nah, nanti kita akan siapkan setiap kelas untuk belajar atau berlatih senam mereka masing-masing. Nanti kita sudah menyediakan fasilitas seperti laptop, kemudian sound system seperti itu. Jadi mereka sudah ada tatanan, ada terstruktur seperti itu, ada jadwal mereka latihan seperti itu Bapak. Mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk pertanyaan Bapak Haji. Kemudian yang kedua, di sini ada pertanyaan karena di sini ada rencana tindak lanjut saya adalah menggunakan pembelajaran sport education model. Di sini sport education seperti saya paparkan di sini, kita program sudah menggunakan SEM ini, peserta didik berperan sebagai pemain,
kemudian sebagai pelatih di sini sudah ada, kemudian sebagai wasit dan pengelolaan tim dalam suasana yang mirip dengan kompetisi nyata. Nah ini contoh misal kita melaksanakan event pertandingan bola voli, bola besar seperti itu. Nah, karena kita kegiatannya adalah lomba senam kreasi Profil Belajar Pancasila, mungkin salah satu pertanyaan dari Bapak Yudi tadi, bagaimana serta didik menjadi juri seperti itu. Nah, bagi saya karena ini termasuk pembelajaran kita, pembelajaran bagaimana cara mengalahkan, karena di program pembelajaran STEM ini kita hanya dituntut untuk menjadi lokomotor, kemudian kita adalah fasilitator peserta didik. Sama halnya kita melakukan kegiatan demokrasi pemilihan OSIS, jadi yang bekerja itu adalah peserta didik seperti itu. Salah satunya adalah ini ada organisasi OSIS di sekolah, jadi kita hanya mengarahkan. Ini juga termasuk dari pertanyaan bagaimana peserta didik menjadi juri. Nah, sebelum mereka menjadi juri, paling tidak kita sudah mempunyai tataran kriteria penilaian capaian bagaimana peserta didik itu bisa mendapatkan penilaian secara objektif seperti itu. Jadi peserta didik tidak harus langsung terjun jadi juri, tidak seperti itu, tapi kita masih mengadakan pertemuan atau memberikan masukan seperti ini, ini katanya seperti ini, nanti penilaian berapa persen untuk penilaian berat, bersama-nya seperti apa, kompakannya, ya nanti kita juga ada sistem pembelajaran di situ. Seperti itu mungkin paparan dari saya dari pertanyaan Bapak Yudi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ada lagi Bapak Ibu dari ini? Tidak ada. Mungkin Bapak Kepala Sekolah mau menambahkan Bapak? Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi sudah terjawab pertanyaan dari Bapak Haji, SPD dan Bapak Yudi. Mungkin ada saran dari Bapak Kepala Sekolah untuk paparan yang telah disampaikan dari Ibu-ibunya. Ini adalah sebuah rencana yang luar biasa. Bapak dan sekarang yang saya hormati, dari tadi yang sudah disampaikan oleh Luismia, kemudian ada jawaban yang pertanyaan yang disampaikan Pak Haji. Mohon nanti kepada panitia dipertimbangkan bahwa kegiatan lancar itu tidak mengganggu jam pelajaran, sehingga kegiatan itu bisa dilaksanakan jam 0. Jam 0 itu dalam artian sebelum memulai pelajaran atau di jam istirahat, dengan pertimbangan bahwa ini musim penghujan, sehingga kalau terlalu sore takutnya hujan sementara anak-anak rumahnya jauh. Kemudian untuk yang kedua yaitu pertanyaan apakah anak-anak bisa menjadi juri. Inilah tempat yang belajar. Salah itu biasa. Orang yang takut salah jadi orang yang tidak mau belajar. Orang yang siap belajar berarti siap salah. Disitulah letaknya. Sesuatu yang salah kemudian benar itu akan teringat seumur hidup. Tetapi nanti gurunya juga sudah membuka patokan penilaian, boleh dibilang patokan, boleh dibilang kriteria, boleh dibilang indikator penilaian. Monggo aja, yang jelas itu dipahami anak-anak, sehingga anak-anak bisa menilai sesuai ukuran mereka. Biarlah mereka belajar sesuai dengan kemampuannya, biarlah mereka belajar sesuai dengan usianya. Mudah-mudahan kegiatannya akan berjalan dengan baik. Mohon kekompakan seluruh bapak dan ibu, apa yang direncanakan sebelumnya bisa berjalan dengan baik, sehingga setelah kita nanti juga akan melahirkan calon-calon penghuni masa depan bangsa ini. Mungkin hanya itu saja. Selanjutnya seterusnya saya serahkan kepada sumber moderator dan Bapak dan Ibu sekalian
Saya mau ada ulisan sedikit, mungkin silakan kalau mau dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan saran dari Bapak Kepala Sekolah untuk kegiatan yang akan dilaksanakan P5 dengan tema Bangunlah Jiwa Raga. Untuk kegiatan tanya jawab sudah selesai. Mungkin berikutnya, apakah sebelum kegiatan mobil ini kita tutup, apakah masih ada puisian yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu guru? Masih ada? Mari dilanjut. Terima kasih Ibu Moderator Bu Sinta. Mungkin ini adalah sesi terakhir kita. Di sini saya ada lembar umpan balik Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah saya paparkan, kemudian apa yang sudah kita rencanakan untuk kegiatan P5 Lomba Senam Kreasi, bisa mungkin ada saran seperti tadi pertanyaan-pertanyaan boleh diisikan dalam sticky note yang nanti saya akan berikan. Nanti akan saya di sini ada lembar umpan balik. Nanti akan saya pakai di sini untuk bukti bahwa ini adalah rencana kita. Mungkin ada saran atau ada masukan seperti itu Bapak Ibu. Ini saya bisa berikan dulu. Ya, silakan Bapak Ibu beri nama lengkap boleh. Jadi di atas jangan sampai kebalik Bapak Ibu karena itu bukan vertikal ya, tapi horizontal. Karena situ ada line-nya. Nah, jadi di situ silakan Bapak Ibu di atas diberi nama lengkap Bapak Ibu, kemudian silakan dipaparkan atau silakan direfreskan kembali apa yang sudah kita laksanakan hari ini seperti itu. Mungkin ada masukan atau saran. Baik, mungkin ada yang sudah selesai. Dulu. Baik, Bapak Ibu, di sini ada daftar sambil kegiatan. Silakan Bapak Ibu sambil mengisi daftar kegiatan kita hari ini bisa absen dulu. Kemudian iya, Bapak, kemudian ini ada yang sudah selesai, mungkin ada yang masih dulu, nanti ada yang perlu sama boleh. Ya, monggo Bapak, daftar hari ini diisi dulu. Ya. Dan nanti ya lembar pertanyaannya nanti saya ambil. Untuk kegiatan hari ini, saya sebagai narasumber terima kasih sekali atas umpan balik yang sudah diberikan. Di sini ada masukan, kemudian ada saran dari Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Pak Yudi masih belum? Oh, ya absensi ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, barusan telah kita isi dari lembar umpan balik yang menjadikan nanti masukan untuk kegiatan Ibu Ismia Safitri agar kegiatan P5 dengan tema Bangunlah Jiwa Raga yang akan dilaksanakan bulan Desember dapat berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia,
kegiatan Kombel Saber hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama dengan tujuan agar kegiatan yang sudah direncanakan Wisnia dapat berjalan dengan lancar di bulan Desember. Baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan hari ini silakan, sudah ada hidangan di samping Bapak Ibu, di belakang, di depan ya. Ini kayaknya sudah mulai berputar, sudah mulai manggil ini perutnya ini. Silakan Bapak Ibu dilanjut untuk makan siang. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bisa.